dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bersabda, shalli ala sayyidina Muhammad. hati-hatilah dengan Al-Quran, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, Al-Quran itu lebih cepat keluar dari hati daripada unta yang terlepas dari ikatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim At-Targhib. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah dengan Al-Quran, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, Al-Quran itu lebih cepat keluar dari hati daripada unta yang terlepas dari ikatannya. Faedahnya, jika manusia lalai dalam menjaga hewannya dan hewan itu terlepas dari ikatannya, maka hewan itu akan cepat menghilang. Demikian pula Al-Quran, ia akan cepat terlupakan jika tidak dipelihara. Pada dasarnya, menghafal Al-Quran adalah suatu mukjizat yang nyata. Padahal, untuk menghafal kitab lain yang setebal itu, walaupun hanya setengahnya atau sepertiganya sangatlah sulit, bahkan mendekatinya pun mustahil. Oleh sebab itulah Allah berkali-kali menegaskan dan mengingatkan di dalam surat Al-Qamar bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lil-dzikri fahal mim mudzakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lil-dzikri fahal mim mudzakir. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami memudahkan Al-Quran untuk menghafalkan, maka adakah yang menghafalnya? Quran surat Al-Qamar ayat 40. Penyusun Al-Jalalain menulis bahwa pertanyaan yang Allah tekankan berkali-kali ini mengandung perintah untuk dilaksanakan. Tetapi kadangkala kita menganggap hal menghafal Al-Quran adalah suatu kebodohan dan perbuatan sia-sia. Padahal dengan kebodohan ini kita tidak perlu menunggu kehancuran kita. Betapa anehnya jika Uzair alaihissalam disebut dengan anak Tuhan karena dapat menghafal Taurat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya menjadikan hafalan Al-Quran ini bersifat umum kepada kaum muslimin, tidak khusus kepada seseorang saja seperti Taurat. Lalu seperti itukah penghargaan kita? Dinyatakan dalam surat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim itu nanti akan mengetahui jika tempat mana mereka akan kembali. Quran surat Asy-Syura ayat 227. Ringkasannya, kemampuan menghafal Al-Quran adalah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun jika setelah itu diabaikan, maka Al-Quran akan terlupakan. Banyak ancaman bagi orang yang telah menghafal Al-Quran lalu melupakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Aku tidak melihat dosa-dosa yang lebih besar daripada dosa melupakan Al-Quran setelah mempelajarinya. Sabda beliau lainnya, orang yang telah belajar Al-Quran lalu lupa, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit kusta. Dalam Jam'ul Fawaid, Imam Razin radhiyallahu an meriwayatkan bahwa dalilnya adalah barang siapa lalai dari mengingat Allah, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit dan ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia bertanya, wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Quran surat Taha ayat 124 sampai 126. Ya, telah kita dengarkan hadis pertama, hadis ke-6 dan ayat Al-Quran tentang kemuliaan Al-Quran dan untuk kita selalu mengamalkan membaca Al-Quran.
Mudah-mudahan dapat kita sampaikan kepada saudara kita, anak-anak kita ajak untuk selalu membaca Al-Quran. Insyaallah. Saya tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi